Malam ke-254 dimulai dengan suasana yang tenang. Syahrazad yang telah memikat Raja Syahriar dengan kisah cinta yang penuh petualangan antara Kamar al-Zaman dan Badi'a al-Jamal bersiap untuk membawa kisah tersebut ke babak yang lebih mendalam dan penuh misteri. Setelah pernikahan yang meriah, Kamar al-Zaman dan Badi'a al-Jamal menjalani hidup bahagia sebagai pasangan kerajaan yang saling mencintai. Namun, kebahagiaan itu, seperti kebanyakan kisah di dunia ini, tak bertahan lama tanpa ujian. Pada suatu malam yang indah, ketika bulan bersinar terang dan langit bersih dari awan, Kamar al-Zaman terbangun di tengah malam karena merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ada sesuatu yang menggema dalam hatinya, seperti panggilan dari masa lalu atau bisikan dari takdir yang belum terungkap. Dia melihat ke arah Badi'a al-Jamal yang tidur dengan tenang di sampingnya. Wajahnya penuh kedamaian. Namun, meskipun melihat wajah putrinya, hatinya tetap tak tenang. Kamar al-Zaman berdiri dan berjalan keluar dari kamar, menuju balkon istana tempat ia bisa melihat ke kejauhan. Di kejauhan, pegunungan yang pernah menjadi tempat ia mengalahkan naga api terlihat samar-samar dalam bayang-bayang malam. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membawa suara yang tak jelas. Kamar al-Zaman merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang gelap dan penuh misteri. Keesokan paginya, Kamar al-Zaman memutuskan untuk mengabaikan kegelisahan yang dirasakannya. Namun perasaan itu tak kunjung hilang. Malam demi malam, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia mulai menceritakan kegelisahannya kepada Badi'a al-Jamal, tetapi sang putri menenangkannya, meyakinkannya bahwa mungkin itu hanya kecemasan akibat tanggung jawab sebagai seorang pangeran dan pemimpin. Namun, segalanya berubah ketika suatu malam, di bawah sinar bulan yang sama, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Ketika Kamar al-Zaman dan Badi'a al-Jamal tengah duduk di taman istana, tiba-tiba langit mendung dengan cepat, meskipun sebelumnya malam itu sangat tenang. Awan hitam berkumpul di atas mereka, dan dari awan tersebut muncul sosok tinggi berkilauan. Sosok jin, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jin ini bukan sembarang makhluk. Dia adalah Sakhr al-Jinni, jin yang pernah menjadi musuh besar bagi peri Munaimunah dan Dahnash. Sakhr al-Jinni datang dengan maksud buruk. Kamar al-Zaman, serunya dengan suara yang bergema di seluruh taman. Kau telah mencampuri takdir yang bukan milikmu. Kau telah mengalahkan naga api, dan kini aku datang untuk menuntut balas. Badi'a al-Jamal terkejut dan ketakutan, tetapi Kamar al-Zaman berdiri teguh. Aku tidak takut padamu, Sakhr. Jika kau datang untuk menghancurkan kami, maka kau akan melawan dengan kehormatan dan keberanian, seperti aku melawan naga api. Namun, Sakhr al-Jinni hanya tertawa. Keberanianmu tak berguna melawan kekuatan takdir. Aku bukan sekadar jin, aku adalah penguasa dari dimensi lain. Dan aku datang bukan hanya untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghancurkan cintamu. Dengan satu gerakan tangannya yang kuat, Sakhr al-Jinni mengayunkan tangannya ke arah Badi'a al-Jamal. Dan dalam sekejap, tubuh sang putri menghilang, lenyap seperti embun yang terhapus oleh sinar matahari. Kamar al-Zaman berteriak dalam keputusasaan, mencoba menangkap bayangan terakhir dari istrinya. Namun ia terlambat. Badi'a al-Jamal telah diculik, dibawa oleh Sakhr ke tempat yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Jin itu melayang di udara, puas dengan kekacauan yang ia ciptakan. Jika kau ingin menemukan Badi'a al-Jamal, katanya, kau harus menempuh perjalanan yang jauh melampaui batas-batas dunia ini. Cinta tak cukup untuk menyelamatkanmu kali ini. Kamar al-Zaman, kau harus melawan takdir itu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sakhr al-Jinni menghilang bersama badai yang menyertainya, meninggalkan Kamar al-Zaman sendirian di taman yang hancur, penuh dengan kehancuran emosional dan keputusasaan. Hari-hari berlalu, dan Kamar al-Zaman jatuh dalam kesedihan mendalam. Ia menutup dirinya di dalam kamar, enggan berbicara kepada siapapun. Para pelayan dan penasihat kerajaan mencoba membujuknya agar keluar, tetapi tak ada yang mampu menembus tembok kesedihan yang ia bangun di sekitarnya. Namun, jauh di dalam hati, ada percikan kecil harapan yang terus membara. Harapan bahwa ia akan menemukan istrinya kembali, dimanapun ia berada. Setelah berminggu-minggu dalam isolasi, Kamar al-Zaman memutuskan untuk bertindak. Ia memanggil penasihat kerajaannya, yang terkenal karena kebijaksanaan dan pengetahuan tentang dunia mistis, Hakim al-Hikmah, untuk membantunya memecahkan misteri ini. Hakim al-Hikmah mendengar cerita Kamar al-Zaman dengan seksama. Setelah beberapa saat merenung, dia berkata,
kau harus melakukan perjalanan ke dunia jin, tempat di mana Sakhr al-Jinni membawa istrimu. Namun, untuk memasuki dunia mereka, kau membutuhkan kunci khusus. Cermin ajaib! Sebuah artefak kuno yang bisa membuka portal ke dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kamar al-Zaman, dengan tekad yang diperbaharui, berjanji untuk menemukan cermin itu. Namun Hakim Al-Hikmah memperingatkannya bahwa perjalanan itu akan penuh dengan tantangan besar. Cermin itu dijaga oleh Ratu Jin, makhluk yang sangat kuat. Dia tidak akan memberikannya dengan mudah, kecuali kau mampu membuktikan dirimu layak di hadapannya. Dengan hati yang penuh harapan dan keberanian yang membara, Kamar al-Zaman memulai perjalanan barunya. Ia melintasi padang pasir yang luas, menyeberangi lautan yang berombak ganas, dan mendaki pegunungan terjal, mencari tempat di mana Ratu Jin tinggal. Setelah berbulan-bulan perjalanan yang penuh bahaya dan rintangan, ia akhirnya tiba di sebuah lembah yang dalam, di mana istana Ratu Jin berdiri. Istana itu terbuat dari kristal biru yang berkilauan di bawah cahaya bulan, dikelilingi oleh api yang tak pernah padam. Di depan gerbang istana, Kamar al-Zaman berlutut dan memohon untuk diizinkan masuk. Ratu Jin, yang bernama Zubaidah, muncul dari dalam istana dengan kecantikan yang memukau. Namun, di balik wajah cantiknya tersembunyi kekuatan besar yang tak terukur. Apa yang membawamu ke kerajaanku, manusia? Tanyanya dengan nada yang memancarkan kewaspadaan. Kamar al-Zaman menjelaskan niatnya dengan jujur, bahwa ia datang untuk mencari cermin ajaib guna menyelamatkan istrinya yang diculik oleh Sakhr al-Jinni. Ratu Zubaidah menatapnya tajam, mencoba menilai ketulusan dan keberaniannya. Kau datang jauh-jauh hanya untuk cinta, tanya Ratu Zubaidah, seolah terkejut. Banyak manusia yang datang ke sini demi kekayaan dan kekuasaan, namun kau datang demi cinta? Kamar al-Zaman menegaskan tekadnya. Cinta yang aku miliki lebih berharga dari apapun di dunia ini. Aku rela menukar segalanya demi Badiah al-Jamal. Ratu Zubaidah terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. Baiklah, pangeran, aku akan memberikanmu cermin itu. Namun, sebagai gantinya kau harus menghadapi ujian terakhir, ujian hati. Jika kau berhasil, cermin itu menjadi milikmu. Tapi jika kau gagal, kau akan terjebak di sini selama-lamanya. Tanpa ragu, Kamar al-Zaman menerima tantangan itu. Malam kedua-dua Selim 4 pun berakhir dengan Kamar al-Zaman yang bersiap untuk menghadapi ujian terakhirnya demi menyelamatkan cinta sejatinya, Badiah al-Jamal. Shahrazad menutup ceritanya dengan menggantungkan nasib pangeran pada malam berikutnya, membuat Raja Syahriar semakin penasaran dan mendesak untuk mendengarkan kelanjutannya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.